Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabat wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak yang mewakili Camat Medan Johor, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Bapak Ketua BKM yang baru dilantik periode kedua ya kan Pak. Alhamdulillah 2 periode beliau jadi Ketua BKM, 3 kali saya diundang kemari Pak. Berarti masih join lah kita ya kan Pak. Kemudian Bapak Lurah, Bapak Kepling, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini, yang mohon izin mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak semua, terkhusus remaja masjid sebagai panitia penyelenggara malam ini. Hebat nih Bu, pelantikan BKM yang adakan acaranya remaja masjid, kan paten itu Pak. Nanti gantian waktu remaja masjid pelantikan baru BKM panitianya nanti. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini malam ini bisa duduk bareng kumpul di majelis yang mulia ini. Kenapa dibilang majelis ini mulia Bapak Ibu? Karena kita duduk di majelis ini untuk mencari ilmu. Kita duduk di majelis ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi kita duduknya membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu makanya orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis taklim semisal ini, dia dapat maghfirah. Ibu-ibu ngerti maghfirah? Maghfirah, kalau nggak tahu bilang nggak tahu dan pura-pura mikir. Maghfirah ngerti? Pengampunan. Ini kadang ditanya maghfirah, pura-pura mikir, nengok seng, apa ada jawabannya? Di seng itu tulisan maghfirah itu apa? Bilang nggak tahu aja nggak apa-apa. Maisin, malu. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, majelis taklim semisal ini, dia dapat pengampunan. Maka keluar dia dari majelis itu, Allah ampuni dosanya semua. Iya Pak. Ini nanti kita satu orang pun nggak ada yang nggak diampuni dosanya sama Allah. Ya, tapi dengan syarat keluarnya setelah doa dan ditutup dengan sholawat. Gitu Pak. Nanti kalau tak ceritain sebabnya itu panjang. Tapi jangan ibu bilang nanti Pak Kua sama Koriknya nggak dapat pengampunan ya. Nanti oh berarti Pak Kua nggak dapat dosa kita nanti ya. Loh memang gitu Pak. Yang dapat maghfirah itu yang keluar dari majelis, meninggalkan majelis itu setelah majelis itu ditutup dengan doa dan sholawat. Maka tengok ulama-ulama kita Pak.
Kalau habis ngaji pasti tetap dia Allahumma sholli wa sallam Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saat itu maghfirah itu diberikan gitu. Maka pulang dia sudah diampuni dosanya. Paham Ibu? Maka ini niatin kalau mau pulang nunggu doa. Saya nggak lama-lama, bentar aja. Ini udah jam setengah 10 lewat 15. Pokoknya setengah 11 selesai. Ya suka-suka yang ceramah lah Pak. Jam 12. Awak pun agak serem. Tadi Pak Ketua BKM bilang uang kas masjid pernah nombok, kok serem awak lah. Mau sampai jam 11 berani berapa rupanya ya kan Pak. Yang tinggal 14.000 apa nggak kembut awak ya kan. Pulang cuma dibawa jambu aja Pak. Iya Pak Camat. Awak kan mak pernah nombok kacau ini. Patut saya biasanya kalau pulang ceramah itu rezeki agak banyak. Tangan saya gatel. Dari tadi Pak aku tungguin kok nggak gatel-gatel. Rupanya karena uang kasnya nombok. Terus. Bapak Ibu orang-orang tua saya. Salawat salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu, kita ngaji ya. Ngajinya Isra Mi'raj, saya cerita sejarahnya sedikit, kita ambil hikmah-hikmah dari peristiwa itu supaya kita bisa pulang bawa ilmu, paling nggak tahu tentang Isra Mi'raj itu kayak mana. Baru cerita sholatnya belakangan. Bapak Ibu, saya nggak cerita Isra Mi'raj itu tentang harus imam, nggak bisa diterima akal. Saya ingat berapa tahun lalu dan saya pernah sampaikan itu. Kenapa? Isra Mi'raj itu hanya bisa diterima oleh orang yang ada iman di hatinya. Kenapa Isra Mi'raj itu nggak diterima oleh orang yang hanya mengandalkan akalnya tanpa iman? Itu pada beberapa tahun lalu dan saya sampaikan, nggak tak ulang lagi, males aku. Dipikirnya itu aja. Nanti Ibu bilang nggak pernah main, katanya kan sakit hati awak dibilang udah pernah main kan. Jadi hari ini sejarahnya sedikit aja, itu pun potong-potong aja sedikit lah. Karena kalau mau dihabisi Pak, kami itu kalau ngaji Isra Mi'raj menghatamkan kitab Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah itu, wah, seminggu sekali aja berapa minggu Pak baru selesai. Ini sepotong-sepotong aja Pak sedikit. Jadi sumber ngaji kita hari ini kitab Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Beliau itu ulama di Mekah Pak, yang ternama. Kalau kita di Medan ini murid-murid beliau banyak. Salah satunya Buya apa Pak? Pondok pesantren Al-Kausar. Buya Marbun nih Pak ya. Pak ya, ingat Bapak itu. Yang di Al-Kausar Amplas itu. Beliau itu muridnya langsung itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu. Kalau muridnya Sayyid Ahmad itu termasuk pimpinan Darul Adib itu. Buya Abdul Razak itu termasuk zuriat keilmuannya itu, sanad keilmuannya ke sana. Nah, yang mau kita bahas ini kitab karyanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu, supaya nggak ngambang kemana-mana ceritanya. Bapak Ibu orang-orang tua saya, Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab. Berarti kalau kita ini ya besok malam berarti ya Pak ya? Iya besok malam. Karena dalam hitungan kalender Masehi beda Pak sama kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi jam 00 pergantiannya, kalau kalender Hijriah berarti kan maghrib ya Pak ya. Berarti kita ini udah masuk tanggal 26 Rajab. Besok malam baru 27 Rajab gitu. Bermula saat itu Ibu Bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Hijr Ismail. Ada dua pendapat ulama Pak. Ada yang mengatakan Rasulullah saat itu malam 27 Rajab sedang berada di rumahnya.
Maka Isra Mi'raj itu bermula startnya itu di rumahnya Nabi Muhammad. Ada sebagian pendapat yang mengatakan di Hijr Ismail. Tapi dari dua pendapat itu yang masyhur, yang banyak diyakini, difahami adalah Rasulullah memulai perjalanan Isra Mi'raj itu saat Rasulullah berada di Hijr Ismail itu. Kita mau kenali dulu sekitaran tempat Rasulullah pertama itu. Bu, Bapak. Rumahnya Rasulullah itu berada di sekitar Masjidil Haram. Bapak Ibu yang udah haji, udah umroh, coba bayangin bentar, ingat itu. Sewaktu Bapak Ibu sa'i, ingat ya, ingat-ingat nih, bayangnya di tempat sa'i itu. Waktu Bapak Ibu sa'i itu kan sofa, marwah. Kemudian siapnya kan di marwah, Pak. Kan keluar itu ke pintu sebelah kanan kan, tembusnya ada toilet yang besar. Itu dulu rumahnya Abu Jahal, Pak. Maka dihinakan dengan menjadikan toilet sebagai tanda itu rumahnya Abu Jahal. Maka rumahnya Abu Jahal dulu sekarang dikencingi orang sama dibeoli orang. Itu rumah Abu Jahal, Pak. Agak kesana sedikit terusnya itu, dari ujung dan nampak kita bangunan warna coklat. Sekarang jadi perpustakaan. Biasanya kalau ibu bapak haji ataupun umroh dibawa itu ke sana itu. Keluar tempat sa'i yang di sininya istana Raja Salman, agak ke belakang sedikit itu. Sekarang jadi perpustakaan. Itulah dulu rumahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau pendapat yang pertama, Rasulullah berangkat Isra Mi'raj bermula dari rumahnya, disitulah itu lokasinya. Sekarang jadi perpustakaan. Maka rumahnya Rasulullah dimuliakan dengan meletakkan kitab-kitab, dengan meletakkan sumber-sumbernya ilmu, Pak. Buku-buku itu diletak di rumahnya baginda Nabi Muhammad, sementara rumahnya Abu Jahal jadi toilet. Bu, paham? Itu kalau yang Isra Mi'raj dari rumahnya Nabi. Kalau belum sampai ke sana tak doai di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu bapak diluaskan rezekinya cepat pergi ke tanah suci. Amin. Walaupun ada yang belum pergi, nggak usah sedih. Niati aja, dengeri, bayangkan aja. Aku nggak ngerti yang dibilang Ustaz ini, bayangkan aja lah. Pokoknya tak bilang sini, ikut sini. Atau nanti pulang nengok kalender lah. Nengok kalender atau nengok YouTube. Di mana rumahnya Nabi Muhammad yang tak terangin ini, pasti kayak gitu ya. Dah satu ya, kalau di rumahnya Nabi Muhammad. Yang kedua kalau di Hijr Ismail itu mana? Hijr Ismail itu ibu bapak, pas dia di samping Ka'bah. Nah, tengok ini. Kalau ini Ka'bah, ibu bapak, udah. Di sininya itu ada bangunan setengah lingkaran. Kayak huruf U lah, Pak, kalau kita. Kalau saya yang berdiri, itu Hijr Ismail itu batunya tingginya seleher saya. Pokoknya saya kalau nengok dalamnya itu seleher ginilah. Udah, itu namanya Hijr Ismail. Sebelum saya menceritakan tentang Nabi Isra Mi'raj startnya di situ, saya mau cerita sedikit tentang Hijr Ismail ini, Ibu Bapak. Siapa yang tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, kapan pertama Ka'bah dibangun pondasinya dan siapa yang ngerjain itu coba? Yang bisa jawab tak kasih jambu. Ayo, itu mana? Apa Pak? PT-PT? Nggak main lagi PT-PT, tak pernah Pak. Ayo. Namanya kita ngaji kan Pak, boleh lah membahas-bahas gitu sedikit supaya kita tahu. Anak Bu? Siapa Bu? Ngapain ragu? Siapa Bu? Dari zaman siapa itu? Ya kayaknya khilafiyah Pak, ada Ibrahim, ada Adam, ada yang geremeng Pak. Saya pernah baca satu buku Pak, ternyata ibu bapak mohon maaf, bangunan Ka'bah itu, ini nanti kita kaitan sama masjid ini. Bangunan Ka'bah itu Pak, dibangun pondasinya itu sebelum Nabi Adam ada,
para malaikat itu sudah meletakkan batu pondasi untuk bangunan Ka'bah itu. Udah. Dan bangunan Ka'bah yang sekarang itu pondasinya itu nggak kayak gitu. Jadi kenapa nanti bisanya kayak gitu? Tak cerita ya pelan-pelan. Pondasinya Ka'bah itu ibu bapak, bangunannya itu yang nggak petak pak pondasinya. Pondasinya itu sesuai dengan bangunan Ka'bah yang sekarang sampai Hijr Ismail itu. Berarti pondasinya itu nggak petak, tapi melainkan persegi panjang, kemudian depan apa yang paling ujungnya agak melengkung. Bangunan Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Nah, dari zaman sebelum Nabi Adam yang bangun siapa? Para malaikat. Batunya diambil dari batu-batu bukit gunung yang mulia. Salah satunya ya nanti baca pak, bangunan Ka'bah itu batunya diambil dari Jabal Nur, tempat gua apa di atasnya ada gua Hira. Kemudian diambil dari Bukit Tursina dan berbagai macam gunung yang batunya itu diambil untuk membangun bangunan Ka'bah itu. Udah? Ini banyak proses di masa-masa kenabian banyak proses. Kemudian Bapak Ibu, dibangun rubuh sampai akhirnya kan pernah Ka'bah itu terbakar pak. Ka'bah pernah terbakar. Maka disepakati Ka'bah itu dibangun tapi dengan catatan Ka'bah itu dibangun harus dari uang yang benar-benar halal. Tidak boleh dibangun dari hasil uang yang subhat, bercampur antara yang halal dengan yang haram, bahkan nggak jelas keharumannya. Nah, terkumpullah uang untuk memperbaiki bangunan Ka'bah itu pak. Begitu Ka'bah udah berdiri, ternyata duitnya cuma cukup untuk membangun Ka'bah yang sekarang itu pak, yang peta itu. Tapi sepakat para ulama saat itu, supaya pondasi Ka'bah itu tidak hilang, maka dibangunlah bangunan dengan tinggi seleher manusia. Itulah yang disebut dengan Hijr Ismail. Jadi kalau ibu bapak pergi haji, pergi umroh, bisa sholat di Hijr Ismail, maka pahalanya sama dan statusnya sama seperti kita sholat di dalam Ka'bah pak. Paham kira-kira ibu bapak? Jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya orang berebut sholat sunat di Hijr Ismail itu pak. Nah disitulah pada malam 27 Rajab Rasulullah sedang golek-golek pak, santai, duduk-duduk ngeletak-ngeletak santai. Rasulullah didampingi dengan dua sahabat. Yang pertama Sayyidina Hamzah. Siapanya Nabi pak? Sayyidina Hamzah, pakliknya Nabi. Ya paklik lah, orang Galang bilangnya paklik, orang sini bilangnya paman. Ada lagi agak keren sedikit Buat kami lebih parah, udah zaman tahun 2025 pun manggilnya mamang, kan lucu kali ya kan pak. Mamang pak, si mending paklik, mamang. Mamang namanya Peri, ya lucu ya kan pak. Mang Peri nggak cocok, karena nama itu memang sesuai tahun lahir pak. Saya lahirnya tahun 80-an, cocoklah dipanggil Ferry. Agak nyambung pak sama tahun lahir. Tapi kalau lahir tahun 50-an ya Legino, Paino, itu lagi kira-kira ya kan pak. Lo coba lah kalau orang tahun 50-an namanya Perdi. Oh. Kan lucu zaman dulu tahun 50-an orang Jawa lagi ya pak. Kondi. Nah ngomain Mbah Perdi lucu. Jadi Bapak Ibu kok jadi nama pula ini ya. Baik, saya lanjutin ya. Jadi disitulah Nabi Muhammad didampingi dengan sahabatnya Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, pakliknya Nabi, mamangnya Nabi tadi. Kemudian yang kedua didampingi dengan Sayyidina Ja'far, sepupunya baginda Nabi Muhammad. Ini harus tahu Pak, harus nyambung ini Isra-Mi'raj supaya ngerti kita sejarahnya. Jangan sejarah artis apal, khatam, oh ini nikah sama ini, cerai, kawin sama ini, punya anak nggak apal. Mosok cerita Nabi Muhammad aja nggak apal. Ya Bu, paham ini kan?
Makanya duduk ngaji, mama kan bagus ngaji kayak gini, timbang nyanyi rame-rame. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang ngil-ngil, aku jijik kali nengoknya itu. Ada itu pak, oh, mama bukan pengajian kok petekelan kayak gitu. Tembak, dor. Apa itu, alah. Mama Medan Jorni jangan kepetekelan kayak gitulah. Malu-malu aja, pakai jilbab, pakai busana muslim ya pak ya, petekelan kayak gitu. Petekelan ngerti? Pecicilan. Tak apa-apa, bukannya Yasin dibaca kok. Waktu aku malaikat tak tapuk ibu itu malu-malu mama pengajian aja. Nah, ingat mama Medan Johor nggak usah kayak gitu. Aku pun nengok juga memang. Ibu-ibu bilang kok apal ya, nengok kok. Mama sekarang nih ngeri lah, orang pengajian pun HP udah ditaruh di tas gini kan sambil tang ding dung ding tang ding dung tang ding dung ding tang ding. Ya Allah. Bu, ngaji ya. Ja'far tadi sepupunya Nabi. Sayyidina Hamzah pamannya Nabi. Baik. Saat mereka bertiga di Hijr Ismail tadi, datanglah malaikat Jibril pak. Malaikat Jibril didampingi dengan Mikail dan Israfil. Israfil ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malaikat Israfil, ada yang mengatakan malaikat lain selain malaikat Israfil. Tapi yang masyhur malaikat Israfil. Nah, pokoknya ibu yang diingat Jibril, Mikail, Israfil. Yang penting Ijrail nggak datang pak. Ijrail nggak ikut. Ijrail nggak ikut, pucat itu bu. Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh 3 malaikat ini ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam di mana pak? Mana bu? Iya di sekitaran area tawaf itu. Ini Ka'bah. Udah. Tempat kita keliling waktu tawaf itu, disitulah salah satu tempat sumur Zam-Zam itu. Jadi sumur Zam-Zam itu letaknya di tempat kita tawaf itu pak sekarang. Cuma udah ditutup, tapi bukan ditutup mati ya. Ditutup hanya bisa dilewati, dilalui, tapi bawahnya tetap sumur. Hanya saja airnya dialirkan keluar. Tapi sumurnya tetap di situ, Pak. Jadi nggak jauh antara Hijr Ismail dengan sumur Zam-Zam itu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2017. Itu pernah direnovasi, areal tawaf di bawah itu ditutup. Sehingga kita tawafnya itu di lantai 2. Wah, megah pak. Aku pas ke situ umroh itu, wala pas kayak gitu, hancur. Pokoknya yang muda aja ampun, apalagi yang tua. Yang tua tak rasa kakinya pun sambil nyeret-nyeret tawaf itu. Nangis itu, betul-betul nangis. Nangisnya bukan karena terharu nengok Ka'bah. Setengah mati nahan capek keliling itu kan. Gitu pak. Jadi dibawa ke sumur Zam-Zam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya pak, dibelah dadanya. Dalam kitab itu diterangkan Rasulullah dibelah dadanya dari bawah leher sampai ke pusat. Kemudian dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Bapak Ibu maaf, jangan ibu bapak berpikir bahwa hatinya Nabi Muhammad itu kotor maka dicuci dengan Zam-Zam. Enggak. Nabi Muhammad hatinya bersih. Nabi Muhammad hatinya nggak kotor, dicuci dengan air Zam-Zam untuk menambah kebaikan, menambah kesuciannya. Jadi jangan pernah berpikir, Pak, oh Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj hatinya dicuci, berarti hatinya Nabi Muhammad kotor. Dosa kita itu. Mengatakan manusia yang paling mulia hatinya kotor, hatinya Nabi bersih, Pak. Dicuci itu untuk menambah semakin baik, semakin suci hatinya dan semakin bertambah kebaikannya, gitu. Orang kita aja pun kadang gelas sudah bersih dicuci kok pak, untuk menambah keyakinan gelas itu biar tambah bersih. Paham maksudnya ibu ya? Jadi jangan menganggap air Zam-Zam itu mencuci Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad artinya kotor. Enggak gitu. Udah ibu. Kemudian ditutup lagi. Jangan ibu bayangkan melebetnya kayak dokter operasi. Ini yang melebet pun nih Ijrail, ini apa Jibril ini ah. Gini kan aja terbelah pak, nggak ada darah-darah gitu. Nah makanya disaksikanlah sama Sayyidina Hamzah dan Ja'far bahwa Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya itu. Nah, Pak. Kemudian ditutup kembali, distempel dengan stempel kenabian. Kemudian
Dipanggil buruk Pak. Buruk ini ngerti Bu? Buruk ini binatang yang tinggi, yang besarnya itu nggak lebih besar dari keledai dan lebih besar dari bighal itu. Tapi nggak usah dibayangkan kayak zaman dulu. Zaman dulu itu kan ada di rumah-rumah. Mungkin Ibu masih ingat. Bapak masih ingat Pak dulu Pak di Jawa sana. Ada gambar kuda Pak, bersayap, kepalanya perempuan. Itu katanya buruk. Itu ditoko-tokoin kita. Itu penghinaan kepada Nabi Muhammad Pak. Buruk itu nggak gitu. Mosok kepalanya perempuan bersayap, Nabi Muhammad naik ke atasnya. Seakan-akan Nabi Muhammad kok naiki binatang yang berkepala perempuan, menghinakan Nabi Muhammad itu. Jadi pesan saya kalau ada di rumah Ibu fotonya kayak gitu, bagus dibuang ganti. Taruh foto-foto ulama di rumah gitu. Ya Pak, boleh naruh foto ulama di rumah, boleh, gak apa-apa. Setidaknya saat kita memandangnya kita ingat kebaikannya, kita ingat kesolehannya gitu. Ini di rumah fotonya, foto sama monyet dicetak besar, waktu pas kebun binatang dicetak, didengketin di dinding. Apa nggak nengoki, dia pun nengoki monyet aja Pak. Loh kan mohon izin Pak. Bagusnya naruh foto ulama. Kadang orang heboh, apa pula di rumahnya ada foto-foto ulama, foto-foto ustadz, foto-foto gurunya. Biarin aja. Dengan foto itu mungkin dia bisa ingat kebaikannya. Kenapa orang nggak komentar di rumah ada foto monyet, foto gajah? Semalam tahun baru pada sibuk semua pergi ke kebun binatang. Tak tanya tetanggaku, kenapa kok pergi ke kebun binatang rame? Rame lah ustadz. Ngapain lah kalian kebun binatang? Allah, ngilang-ngilangi suntuk kata. Dia hilangi suntuk pergi ke kebun binatang. Binatang itu tambah suntuk nengok dia datang itu kan. Kok mikirkan suntuknya, dia nggak dipikirkan suntuknya binatang itu. Habis itu foto bareng Pak, fotonya dicetak taruh di dinding. Nah, ya Bu, paham nggak ini kira-kira ini? Nah. Sampai mana tadi kok jadi cerita monyet tadi? Aku lupa. Sampai mana tadi Pak? Hah? Oh buruk tadi. Gara-gara fotonya buruk tadi. Jadi kalau ada foto-foto, stiker-stiker, poster-poster di rumah kita masih kayak gitu, turunkan, bakar, buang, udah Pak. Karena itu melecehkan kita itu, melecehkan Nabi itu. Jadi buruk itu nggak macam yang digambarin. Atau ada gambaran buruk yang di buku-buku Pak, di sampul-sampul buku yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, keliru itu, ambil, bakar aja udah. Melecehkan baginda Nabi Muhammad itu. Paham Ibu ya? Jadi buruk itu barkun kilat Pak. Buruk ini bukan hanya dikendarain oleh Nabi Muhammad, tapi dahulu juga pernah dikendarai oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Termasuk salah satunya Nabi Ibrahim dari Palestina mau nengok anaknya Ismail ke Makkah itu. Maka saat buruk datang Pak, dipanggil sama malaikat Jibril, Mikail, datang buruk di hadapan Nabi Muhammad. Buruk ini agak tengik Pak. Tengik apa sih? Cengkal, sok paten. Dia loncat sana, loncat sini, mau nunjukkan kehebatannya di hadapan baginda Nabi Muhammad. Loncat sana, loncat sini, pertekelan sana, pertekelan sini, supaya Nabi Muhammad tengok dia itu paten. Udah? Padahal mohon maaf Pak, ditegur dia sama malaikat Jibril. Hai buruk, tidak selayaknya, tidak sepantasnya kau berperilaku seperti ini di hadapan Nabi Muhammad. Tidak sepantasnya kau menyombongkan diri di depan manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad. Maka saat buruk tahu Pak, yang mau naik baginda Nabi Muhammad, kan kepayahan Nabi Muhammad mau naik itu. Kemudian buruk malu, dia tertunduk meneteskan air mata. Maka bapak-bapak, ibu-ibu pun gitu. Jangan sombong kita sama Nabi Muhammad itu. Makanya tadi bapak-bapak nyuruh kita berdiri waktu sholawat, itu bukti memuliakan kita kepada baginda Nabi Muhammad itu Pak. Kadang ada yang bilang, alah sholawat aja kok berdiri-berdiri sih. Napa rupanya? Bu tengok, buruk itu malu itu karena sombong sama Nabi Muhammad. Masa awak umatnya Nabi Muhammad sombong sama Nabi Muhammad? Kalau disuruh berdiri, apa payahnya berdiri? Tapi berapa banyak Pak orang sekarang umatnya Nabi Muhammad sombong sama Nabi, disuruh berdiri nggak mau berdiri Pak. Tak terangi, marah-marah, terserah siapa ngundang aku. Nah, buktinya tetap kok diundang udah 3 kali ya kan Pak.
Berarti kan senang direpeti. Kenapa asal sholawat kok kita disuruh berdiri, Pak? Karena mohon maaf dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan ketika kita kumpul di satu majelis, di satu perkumpulan semisal ini, kemudian di dalamnya dibacakan riwayat Nabi Muhammad, di dalamnya dibacakan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, maka saat itu Allah izinkan ruhnya baginda Nabi Muhammad hadir ke majelis itu. Maka layak kita berdiri memuliakan Rasul, menunjukkan kerendahan kita di hadapan Rasul. Karena yang datang ruhnya baginda Nabi. Karena ruh baginda Nabi Muhammad hadir, ruh para nabi, para wali juga hadir. Maka rahmat dan barokah Allah curahkan sebanyak-banyaknya ke tempat itu. Maka layak kita berdiri. Allah ngapain berdiri? Apa iya rohnya Nabi Muhammad datang? Nggak usah dirasa-rasain, ditengok. Ketentraman, ketenangan batin kita saat sholawat ada nggak ibu bapak? Ada. Wali kota datang aja semua keter berdiri kok, ya kan Pak? Belum sampai wali kotanya, masih patwalnya. Gitu kan, mau datang kan gitu Pak. Semua berdiri. Camat berdiri. Bini camat berdiri, ya kan Pak? Lurah berdiri. Bini lurah berdiri. Kepling berdiri, ya kan Pak? Bini kepling berdiri. Ibu-ibu pun berdiri. Padahal ibu tak biniknya siapa kan ikut berdiri juga ini. Wali kota yang datang Pak. Ini ketika kita sholawat tadi ruhnya baginda Nabi Muhammad diizinkan hadir ke majelis ini. Maka layak dan pantas kita berdiri itu Pak. Bukan perkara muliakan yang ceramah. Kalau awak nggak apalanya disambut berdiri-berdiri lah. Asal pulang disangui aja udah aman awak. Nggak apa-apa berdiri-berdiri ya kan Pak. Untuk apa berdiri kalau nggak disangui ya kacau. Bapak pikirnya nanti di SPBU cuma bisa mengandalkan berdiri ya suara lah. Izin Pak, izin Pak. Aduh ya Allah, ya Allah. Paham ya Bu? Buruk itu malu dia kepada Nabi saat dia menunjukkan kesombongannya. Maka kita jangan pernah merasa sombong, merasa hebat di hadapan Nabi Muhammad. Apalagi sama sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan Bapak Ibu. Bapak nggak mau pakai jubah, jangan pernah mencemooh orang yang pakai jubah. Kan banyak sekarang. Jubah itu bukan pakaian kita. Jubah itu pakaian Arab. Memang pakaiannya orang Arab, tapi itu salah satu yang disunahi Nabi. Bapak nggak mau berjubah, nggak usah. Tapi mulutnya nggak usah lancip kali. Nanti orang baru pulang haji, baru pulang umroh pakai jubah. Tengok. Katru. Baru pulang haji, baru pulang umroh pakai jubah katro. Indonesia ini pakai sarung. Ya mau sarungan, orang jubahnya terserah lah. Yang penting ya tengok-tengok tempat lah. Saya bilang juga di kampung kadang banyak juga yang kebablasan ke masjid jubah, kemana jubah, manjat pohon kelapa pun pakai jubah. Alah, ngarit pun pakai jubah. Ya wayanya gotong royong pakai baju biasa. Ini kadang-kadang kebablasan juga Pak. Ya Bu ya. Kadang ada loh Pak orang yang kayak gitu. Nanti ada orang ngantongi siwak itu kan Pak. Siwak itu kan sunahnya Nabi tuh. Mau sholat siwakan dulu. Terus ada yang ngomong, aku males sholat deket dia. Ngantongi siwak, bu, jigong dia itu. Jangan sombong, itu sunahnya Nabi. Paham maksudnya ini Bu? Nanti Ibu ada orang pakai cadar. Terus Ibu, ninja, jangan. Kalau kita nggak bisa make, mulutnya diem. Paham kan? Itu ajaran yang diajarkan Nabi. Malu lah sama buruk. Ya kan Pak? Bapak nggak punya jenggot, jangan ngenyek orang yang punya jenggot. Tengok KUPJ gitu. Kelompok Ustadz Panjang Jenggot. Udah diam aja. Kita nggak bisa jenggotan, nggak usah ngenyek yang orang jenggotan. Orang yang jenggotan itu bidadari Pak, gantung-gantung. Itu kalau yang jenggot itu, yang pakai jenggot itu soleh. Tapi kalau yang nggak soleh kurasa nggak bidadari. Janda-janda pirang itu yang gandum. Ya Allah. Kita ini kadang-kadang mohon maaf udah nggak bisa ngamalkan sunahnya Nabi. Lah kok malah ngenyek Pak. Paham ini Pak? Jangan marah ya. Ada orang nanti pakai sorban, pakai rida di leher. Udah, Ustadz baru. Pakai kayak gini Pak, kalau ngikut sunahnya Nabi, maaf,
Orang yang sholat 2 rakaat menggunakan surban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa surban. Kalau diniatkan mengikut Nabi, jangan dinyek. Paham ya Pak? Buruk aja malu ketika dia sombong kepada Nabi. Kita jangan pernah sombong dan tidak menerima apa yang diajarkan, disunahkan sama Nabi Muhammad. Paham Ibu? Aku palaknya kadang itu, orang pakai siwak dibilang, jigongnya pun kantong-kantongi. Jigongnya kantong-kantongi. Wih. Untuk malaikat itu nggak modelnya kayak kita. Malaikat modelnya kayak kita, kurasa habis dihajar malaikat itu Pak. Iya Pak. Bapak-bapak pun gitu Pak. Mau ikut sunnah Nabi, ikut, jangan nyalahi yang nggak sunnah Nabi gitu Pak. Pulang dari haji, pulang umroh kan mau ngikut sunnah Nabi, jadi imam Pak. Stong. Waduh. Makmumnya plongak. Iya Pak. Ngomong apa dia? Entahlah. Stong. Aqimu sufufakum wa'tadilu, katanya. Orang Medan kalau mau pakai gitu pakai, tapi diartiin orang ngerti. Stong. Apalah payahnya? Sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan shaf, rapatkan Pak. Luruskan tumitnya, rapatkan bahunya demi kesempurnaan sholat jamaah kita. Kan yang di belakang pun ngerti. Itu yang kadang kita dinyek-nyek orang. Stong. Yang belakang nyaut. As-sholatu la ilaha illallah. Wis gak nyambung, gak ngenah-ngenah lah. Satu kur stong. As-sholatu la ya Allah. Ingat ya Pak ya, jangan sombong sama Nabi. Saya pernah pala kali aku nengok, wadah Ustadz, mohon maaf, ya sakampung. Saya kan sering pakai peci hitam Pak. Kalau pakai batik, pakai baju koko itu saya pakai pecinya hitam Pak. Tapi kok pas pakai jubah gitu tak pakai lupe. Jadi dibilang dia, ayo kita hijrah dari peci hitam ke peci putih. Karena itu adalah ciri khas orang kafir. Kafir juga pakai peci hitam. Aku pun ya Allah kok gara-gara peci ireng recok cocok di kawan iki batinku. Jangan suka-suka gitu. Paham maksudnya kan? Mau pecinya hitam, mau pecinya putih, Allah melihat hatinya, bukan pecinya. Maka kita harus bisa saling menghargai itu. Buruk aja malu kok, ya kan Pak? Oh, mentang-mentang ikut sunnah Nabi nggak boleh pakai batik, walau ya kacau. Nggak boleh pakai sarung, kacau Pak. Jadi gitu ya Pak ya. Buruk itu malu dia saat menunjukkan kehebatannya di depan Nabi Muhammad ditegur sama Jibril. Maka kita jangan pernah sombong dan merasa hebat di hadapan Rasulullah. Kita nggak jumpa sama Rasulullah, minimal jangan cemooh sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham bapak-bapak kan? Jadi kalau ada orang jenggotan nggak usah dikomentari, ada orang ngantongi siwak nggak usah dikomentarin, karena itu sunnahnya Nabi. Nggak usah recok-recok. Oke Pak? Ibu-ibu oke juga kan? Ini orang pakai cadar direpeti, ninjalah, inilah, itulah. Dah dulu. Wijen. Roti, bien, saiki. Wow, ngarangnya lama itu Pak. Ngarangnya lama itu. Dah buruk. Akhirnya buruk malu. Dia neteskan air mata sampai berkeringat. Dia tertunduk diam. Kemudian Nabi Muhammad naiklah ke atas buruk. Didampingi malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Ibu jangan nanya yang bonceng siapa ya. Nanti terus nanya, lo berarti tarik 4. Jangan lah. Ini kadang orang Medan pun nggak apa, tinggal nerima aja pun nanya. Lo tarik 4 yang bonceng siapa? Nabi Muhammad di mananya semeneng kayak lah, udah dengeri, naik buruk lah orang ini pokoknya, berempat tadi ya. Lo jadi Hamzah sama Ja'far ditinggal itu, makanya jadi saksi nanti. Udah naik buruk Pak, nggak usah ditanya siapa yang bonceng. Jalanlah baginda Nabi dibawa malaikat Jibril, Israfil, Mikail. Pada suatu tempat turun buruk itu disuruh malaikat Jibril Pak. Turun, Nabi Muhammad disuruh turun, disuruh sholat. Nabi Muhammad sholatlah 2 rakaat Pak. Setelah sholat Rasulullah naik lagi ke atas, disuruh Jibril jalan lagi.
Ditanya sama Jibril, ya Rasulullah, atadri aina sholaita? Kata malaikat Jibril, Rasul, tahukah engkau tadi sholat di mana? Jibril nanya gitu. Rasul mengatakan, lah, gak tahu aku. Gitu. Tahukah engkau tadi sholat di mana? Rasulullah bilang, lah, gak tahu aku. Bu, Bapak, ini pelajaran. Kita jangan pernah malu kalau ditanya itu, kemudian kita nggak tahu, jangan pernah malu. Rasulullah ngasih contoh loh Pak. Begitu ditanya sama Jibril, atadri aina sholaita ya Rasulullah? Tahukah engkau tadi sholat di mana ya Rasul? Rasul nggak tahu. Dan Rasul dengan apa ya? Dengan gagah bilang, lah aku nggak tahu. Kita kadang-kadang banyak ya kan Pak, mohon maaf, nggak tahu tapi sok tahu. Saya kalau ngaji tuh Pak, kalau ngajar pengajian gitu, kalau saya ditanya sama jamaah nggak tahu, tak bilang nggak tahu. Sedikit pun nggak ada rasa malu. Kenapa? Wong Nabi pun ketika ditanya sama Jibril, ya Rasul, atadri aina sholaita? Ya Rasul, tahukah engkau tadi sholat di mana? Rasul dengan tegas bilang, lah aku nggak tahu. Jadi bapak-bapak pun gitu ya Pak. Jangan suka-suka menjawab pertanyaan yang kita nggak tahu. Ibu pun gitu. Kalau nggak tahu itu nggak usah nanya, apa nggak usah nyautin. Kak, semalam ada pickup berhenti depan rumah itu. Kayaknya bawa kulkas baru. Ih, kau nggak tahu. Itu semalam nggak tahu diem. Rasul aja pun ditanya nggak tahu diem Pak. Rasulullah bilang nggak tahu. Jangan suka-suka kita. Apalagi kadang-kadang kita di masjid ini Pak, gara-garanya kan gitu. Orang nggak tahu sok tahu itu Pak, di masjid ribut itu. Ya kan Pak? Orang ribut di masjid itu salah satunya gara-gara orang nggak tahu sok tahu. Kok bisa pula uang kas masjid tinggal 14.000, yang recok pasti nggak tahu itu Pak, tapi sok tahu. Ih nggak tahu, biar tahu kelen. Katanya, itulah dipakai sama bendahara. Kok tengoklah bendahara kan kereta baru semalam lah dipakai. Itulah orang nggak tahu sok tahu itu. Kurasa orangnya pun datang itu yang model kayak gitu ini. Mampus memarah-marah. Loh tapi banyak Pak kayak gitu kan. Nggak taunya dia tapi sok tahu. Apa pikir Bapak Ibu ngurusin masjid ini nggak repot? Wah. Saya Pak berapa tahun ngurusin masjid kecamatan, masjidnya pemerintah Pak. Yang tingkat kecamatan. Ngurusin itu, Pak, ampun Pak. Akhirnya saya buat pesantren, timbang nanti pikir duit masjid itu untuk bangun pesantrenku, keluar aku mundurkan diri jadi pengurus BKM. Karena tantangannya banyak ya kan Pak. Banyak mulut-mulut yang nggak tahu sok tahu itu. Bisa pula BKM kok duit tinggal 14.000. Jadi kemana duit infak Jumat selama ini? Orang laki dia pun infak cuma 2.000 kok banyak kali gaya. Alah, alah. Gak usah ketawa Ibu. Seharusnya kita malu lah kan. Kok bisa duit tinggal 14.000? Berarti kan kita pelit. Denger nggak ini? Denger nggak? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, ya kan? Ini pula kadang-kadang asal datang ke masjid cuma nengok saldo aja. Iya Pak, kerjanya nengok saldo aja, nggak tahu babak bunyak pengurus BKM nalang-nalangin itu. Iya Allah. Bu, paham Ibu ya? Nggak tahu bilang nggak tahu. Bapak-bapak pun gitu Pak. Kalau nggak tahu urusannya, nggak usah komentar. Udah pening ketua BKM mikirkan Pak. Jangan kita lagi nambahi beban pikiran ketua BKM. Nggak tahu ketua BKM nggak bisa tidur di rumah. Mikiri untuk acara ini. Ngasih ustadznya dari mana lah ini katanya kan. Aduh ya Allah, ya Allah. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Aduh. Di kampung kami Pak geger cuma gara-gara mayit pun pernah itu. Wallahi demi Allah ini. Saya ngaji. Jadi masjid kampung ini biasa kalau yang meninggal perempuan Pak, waktu sholat jenazah itu kepalanya diletak di kiri Pak.
Kalau jenazah perempuan di kiri, kaki di kanan, udah. Kalau jenazah gitu kalau saya lupa. Kalau jenazahnya laki-laki, kepalanya di kanan, kakinya di kiri, udah. Itu udah bertahun dari kakek-kakek moyangnya orang tuh udah kayak gitu. Udah. Terakhir ada saudaranya yang meninggal ini tadi nggak tahu, sok tahu. Dia bilang, loh ini yang meninggal kan perempuan, yang meninggal kepalanya kok diletak di kiri nih katanya. Mau laki-laki, perempuan kepalanya di kanan. Yang gotong kan bingung ini Pak. Yo salah woi, keluarga minta diputer geser, digeser kepalanya. Masuk Bilalnya, loh kok berubah ini? Udah balikkan lagi kayak biasa. Orang kata keluarganya suruh geser Pak. Enggak, aku Bilalnya dari zaman dulu kayak gini. Udah digeser lagi Pak kepalanya itu. Udah. Terakhir kan kasihan mayit Pak. Tempat mayitnya bilang mumet kang kawat itu. Pada kepala dan main kan mau ke kiri main kan, yang penting satu aja nya. Sholat jenazah itu nggak boleh kalau jenazahnya diberdiri selesai itu ya. Kalau jenazah diberdirikan awak jadi imam pun males awak. Jadi imam depan-depanan sama mayit tadi ketip. Mak putus awak Pak. Geger cuma gara-gara itu. Gotong sana, gotong sini, ribut Pak. Kenapa? Itulah sebab manusia nggak tahu, sok tahu. Paham kan Bu? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu lah. Ini geger. Aduh. Terakhir Bilalnya kok digeser-geser kepalanya di mana? Diintip aja Wak, katanya yang gotong. Bilal pun penasaran, diintip lah, buka kainnya gini. Mayitnya bilang mata lai katanya. Minumlah gitu, tahu sekali. Geser sana, geser sini. Ada lagi, karena kita nggak tahu tapi sok tahu. Ribut di masjid, ada yang bilang, hidup nggak pernah ke masjid, mati sibuk nggak ke masjid. Udah biarkan aja, udah. Ya Pak, kita itu nggak ada keistimewaan memang sholat jenazah khusus di masjid, nggak ada. Kalau di rumahnya lebar, di rumah aja, nggak usah gotong sana, gotong sini. Di rumahnya di sana misalnya, kuburan di ujung sana. Dari rumahnya bawa ke masjid, siap di masjid, lagi di masjid, bawa lagi kuburan lewat rumahnya. Dan ninggalnya kok rawon-rawon lagi, ronar, geger. Nggak tahu, sok tahu, recok jadinya Pak. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu buruk gitu. Ya. Nah Bapak Ibu, jalanlah. Rasulullah bilang nggak tahu, dijelasin sama malaikat Jibril, Rasul, tadi engkau sholat di Thaibah. Thaibah ngerti Pak? Thaibah itu diterangkan sama malaikat Jibril, kitab itu tempat wilayah yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma Pak. Berarti Thaibah itu adalah Madinah Pak. Jadi Rasulullah pertama diberhentikan itu berhenti di Madinah. Diterangkan sama Jibril, ya Rasul, nanti engkau di sinilah hijrah dan engkau akan dimakamkan jenazahmu di sini. Jadi Rasul Pak sebelum meninggal tahu dimakamkan di sini jenazahnya. Ini pelajaran Bapak Ibu. Kita lahir di mana, meninggal di mana, dikubur aja di tempat kita tinggal itu dah. Kenapa Pak? Dalam kajian tauhid itu rupanya gitu Pak. Di mana kita meninggal di situ aja dikubur, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil saripati tanah untuk menciptakan jasad kita itu dari tempat kita di mana wafat, maka dikuburkan aja di situ. Paham ini Pak? Bapak Amit lahir di mana Pak? Jawa. Jawa Pak. Di Jawa Bapak lahir kan? Kira-kira rencana meninggal di mana kira-kira? Saya ini kan mau pastiin kira-kira di mana. Kok langsung pucet kayak gitu? Pucet langsung Mbak. Nanti pesan sama keluarga, Dik, nak, engko nak bapak wis gak eneng umur, wis bapak kuburke nanti ae lah, sing penting bapak ninggal ngono nang kono dikubur. Ojo keter bapak pulang ke Jawa. Cocok kan? Ninggal kok raon-raon nek to, Pak. Pucet, Pak. Kalau banyak kayak gitu kan, Bu? Banyak. Kenapa orang asal pergi haji, pergi umroh pengen tinggal di sana? Karena dia meyakini kalau dia tinggal di sana berarti Allah ambil saripati tanah untuk menciptakan jasadnya dari tanah yang suci itu, tanah suci Mekah dan Madinah.
Saya pernah nenek-nenek minta antarkan ke Ka'bah, doa depan Ka'bah. Ya Allah, matikan aku di sini ya Allah, kata nenek itu. Aku pun dengar kaget loh. Pula minta mati di sini, tak doain di sampingnya. Ya Allah, sehatkan nenek ini ya Allah. Itu panjangkan umur nenek itu. Kalau nenek itu tinggal di situ, Pak, kerjaanku ngurusi mayat nenek itu lagi, Pak. Tak doain panjang umur nenek ini, tak doain sehat. Lah rupanya di antara doa kami, Pak, yang kabul doa saya. Ya buktinya nenek itu sampai sekarang masih hidup kok sehat. Iya Pak, pakai along-along bawa igas, yo, tak ancap aja naik kereta itu. Doa saya lebih kabul Pak. Ya nggak usah pucet gitu lah, ini kan tanya ecek-ecek, kok terus tenger-tenger gitu. Minum dulu Pak, minum itu aqua diminum kok. Itu kalau lahirnya, kalau meninggalnya di Mekah Madinah, berarti diambil Allah dari tanah yang suci. Yang kacau ini kan kalau meninggalnya di tanah sengketa, itu baru kacau itu Pak. Berarti hidupnya itu diambil Allah dari jasadnya itu apa? Dari tanah sengketa itu. Makanya gaduh aja. Itulah dibilang Pak Kuat tadi, ada masjid itu ya kan Pak, gaduh sampai ke pengadilan. Itu tak rasa pengurus-pengurusnya dari tanah sengketa itu dulu diambil itu Pak. Orang pengurus masjid itu kok gaduh betumbuk pula, kan kelewat itu Pak. Tadi baru kami bahas tadi sama Ustadz apa? Kori tadi. Banyak loh saat sekarang pengurus masjid katanya sampai ke kantor polisi, sampai ke pengadilan. Nggak lama Pak Gua bilang kayak gitu. Ya tadi berebut gara-gara ini. Tapi aku yakin kalau di masjid Baitul Sholihin ini keren. Buktinya aku udah berapa kali ceramah di sini, aku rakor kok, BKM-nya duduk sebelah-sebelahan gitu ya kan. Iya. Berarti paten Pak. Insyaallah ya Pak ya. Bapak Ibu, itu di Madinah. Jadi Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Ini pelajaran Pak. Ibu-ibu pun gitu nanti ya, nggak usah wasiat yang aneh-aneh. Ini kadang-kadang banyak orang tua itu wasiatnya aneh-aneh. Nanti kalau bapak udah nggak ada umur, bapak dikubur di samping kuburan mamamu ya. Udah mau mati kok sih, ikat dunia aja. Ada lagi yang meninggal, udah kumpul semua tolen. Udah, mama pesen ya nak, nanti kalau mama udah nggak ada, minta tolong kali mama ya nak ya, itu ruko yang di samping asrama haji itu jangan kalian jual. Anaknya bilang, loh berarti mama diem-diem punya ruko di samping asrama haji, kenapa nak mau nggak boleh dijual? Jangan, itu punya Cina. Oh mama pesong, udah mau mati kok malah mikirin rukonya Cina. Pikir anaknya kaya Pak, mamanya diam-diam investasi, punya rukonya Cina, ngedolnya masuk penjara kok enggak aja. Aduh ya Allah. Ya Bu, nanti kalau mau meninggal nggak usah pesan yang aneh-aneh ya. Nah, Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Ini tinggal 15 menit lagi masih sampai Madinah. Ini panjang loh Pak ceritanya ini. Waduh, nggak apa-apa lah ya. lanjut pucet aja kok lanjut. Ya Allah. Beliau tadi ngobrol sama saya yang boso Pak, pakai bahasa Jawa. Pikir beliau saya paham, aku nggak paham juga Pak. Pripun oh yang mumet kok yang delok wayang pikir kan. Pripun. Aduh. Awak ngertinya bahasa Jawa kampungnya kan Pak, lakai cai ya kan. Aduh ya Allah. Tapi bahasa Jawa itu ya patennya Pak ya. Saya seneng jadi orang Jawa ini, saya bangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Paham ya? Jalan lagi berhenti di tempat yang kedua. Disuruh sholat Nabi, selesai sholat naik ditanya, ya Rasul, tahukah engkau tadi sholat di mana? Rasul bilang nggak tahu. Kemudian dibilang malaikat Jibril, ya Rasul, engkau tadi sholat di Madian. Ini nggak banyak-banyak tak terangi Pak. Madian itu tempat dulu Nabi Musa pernah berhenti di satu pohon. Nama pohonnya itu Sajaratil Musa, pohonnya Nabi Musa. Karena Rasulullah Nabi Musa waktu itu dikejar-kejar dari Mesir. Kemudian Nabi Musa istirahatnya di situ Pak, kecapean. Maka pohon itu dikenal dengan Sajaratul Musa. Nabi Muhammad berhenti di situ. Dah jalan lagi, nggak usah panjang-panjang ceritanya.
Kemudian Rasulullah berhenti lagi di tempat yang ketiga, disuruh sholat, Rasul sholat, jarang lagi ditanya, tahukah engkau tadi sholat di mana? Rasul bilang nggak tahu. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, engkau tadi sholat di Tursina, Bukit Tursina. Tahu ibu Bukit Tursina ceritanya? Bukit Tursina ini bukit di mana Nabi Musa itu pernah ngobrol, bukan ngobrol ya, komunikasi lah bahasa kita ya Pak, ya komunikasi, dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena umatnya Nabi Musa ini kan merengkel, bilang Musa, kalau emang betul engkau Nabi, buktikanlah, tunjukkan Tuhanmu itu, wujudnya Tuhanmu itu katanya. Nabi Musa komunikasi, dialog dengan Allah. Nah tempatnya itu adalah Bukit Tursina namanya. Nah nggak usah tak terangi panjang ini ceritanya. Ya mesti berapa tahun ngundang saya terus Isra Mi'raj ini kalau kayak gitu. Oh iya Pak, nggak khatam. Kalau bisa masjid ini nanti buat Isra Mi'raj seminggu berturut-turut. Ustaz nyaku aja terusan bersambung terus gitu. Ya kan lumayan loh ya kan Pak. Saya pun mikir-mikir gitu juga. Awak udah bolak-balik ceramah di situ kok diundang lagi. Mau datang nanti bingung apa yang mau diomongin, tapi tak pikir dah datang aja lah nggak apa-apa gitu Pak. Karena memang besok Senin pas jatuh tempo angsuran bayar PCX pula Pak, jadi aku udahlah tak datangi aja lah nggak apa-apa. Ya Allah, minum Pak, minum. Aduh ya Allah, kualat aku Bapak Ibu. Tahu begitu sih. Nah, jalan lagi Nabi Muhammad berarti di tempat yang keempat namanya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu kalau orang non muslimnya bilang Bethlehem, Pak. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa. Baitul Lahmi. Ya, jalan nggak paham ya. Tempat pertama tadi apa? Madinah. Yang kedua, Pak? Apa tadi yang kedua? Madian, tempat pohonnya Nabi Musa. Yang ketiga, Tursina. Yang keempat, Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Itulah perjalanan yang dilalui oleh Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Kita harus tahu Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa cerita sama anak-anak kita. Oh kayak gini Isra Mi'raj itu. Jangan cuma Isra Mi'raj nanti ceritanya yang entah apa-apa. Saya mau Isra Mi'raj itu pulang ya bawa sejarah tentang Isra Mi'raj Pak. Oh paham nggak paham, proses penting disampaikan aja Bapak Ibu. Kemudian dalam perjalanan ini sebelum sampai ke Masjid Aqsa Pak, dalam perjalanan itu Rasulullah ditunjukkan dengan beberapa kejadian-kejadian aneh. Yang pertama Bapak Ibu, Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang menanam satu benih bibit, kemudian ditanam langsung tumbuh, buah, dipanen langsung buah lagi, dipanen langsung buah lagi. Hebat Pak. Ditanya sama Rasulullah ke malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu orang-orang? Kok enak kali, begitu nanam tumbuh, buah, dipanen buah, kok enak kali itu? Kata malaikat Jibril, Rasul, itulah umatmu yang semasa hidup dia berjihad di jalan Allah, sabilillah dia. Berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu, kita sekarang nggak bisa berjuang di jalan Allah dengan perang, udah nggak masanya. Kecuali yang di Palestina. Kita di sini cemana Pak? Mau perang sama siapa? Sama PP? Nggak mungkin. Kita nggak ada perang-perang Pak, udah nggak ada. Maka jihadnya kita sekarang ini kayak mana? Jihad mensyiarkan, menghidupkan suasana agama di tempat-tempat tinggal kita. Jihad kita apa? Memakmurkan masjid supaya masjid ini bisa rame, supaya masjid ini bisa aktif. Jihad kita itulah jihad badan, jihad harta kita Pak. Badannya bapak-bapak, ibu-ibu bawa ke masjid. Hartanya bapak ibu bawa ke masjid. Itulah nanti ketika di akhirat yang pahalanya akan terus-menerus ngalir walau kita sudah meninggal dunia Pak. Makanya tadi sisa 14.000 itu yang salah bukan BKM, yang salah kita masyarakat sekitar. Kok bisa kecolongan sampai BKM kehabisan duit? Ingat ibu, duit ibu di rumah bertumpuk, masjid habis duit, berdosa ibu itu. Malu awak ya kan Pak? Cocok kan Pak? Tapi saya pribadi seneng saya Pak, kalau ada masjid itu BKM uang kasnya habis, saya seneng Pak. Berarti infaknya jamaah itu tersalurkan Pak. Emang ya Pak.
Masjid kami pernah diumumkan, bapak-bapak, ibu, sholat Jumat, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, saldo kas kita saat ini minus 5 juta. Minus, Pak. Dan minus itu catatannya mengambil barang di Panglong. Berarti kita punya utang di Panglong gini-gini. Habis itu langsung orang berinfak semangat. Maka bapak-bapak, mantep Pak, mainkan aja kan Pak. Mau 14.000, mau minus, gak apa-apa. Nanti kalau yang ini gak mau nambah, yang kerudungan-kerudungan ini gak mau nambahi, wis men urusan Ijroil lain, urusan nambah mama-mama iki bapak gak usah pening-pening. Bu, paham gak ini? Jangan lebih banyak duit kita bikin beli skincare daripada infak ke masjid. Bapak-bapak ini kadang kalau udah mau sholat Jumat, ya Allah, maunya ibu kenapa yang berperan? Papa, ini uang untuk masukkan kotak infak Jumat, cepet ya Papa. Bapak masukkan pun dengan bangga cepet itu ke masjid. Itulah yang nanti tumbuh apa? Nanam, tumbuh, panen, potong, panen lagi, tumbuh lagi, itu kayak gitu Pak. Ini kadang bapak-bapak sholat Jumat Pak, maaf gaduh duit di dompetnya itu. Kata yang cepek kayaknya aku yang keluar ini. Kata yang limpul mana mungkin kau pek katanya gitu Pak. Loh ya kan cepek panggilannya pek, mana mungkin kau pek katanya. Paling aku itu kata yang limpul Pak. Baru kata yang 20 nggak mungkin kau pul. Paling aku. Kata yang 10 nggak mungkin kau lah. Paling aku. Kata yang 10, kata yang 5.000 lah nggak mungkin kau, paling aku. Terus yang 2.000 ngamuk Pak. Dan dia mulut kalian semua. Dari dulu sampai sekarang lewat kota infak Jumat, aku yang keluar, nggak pernah kalian yang keluar katanya. Ya itu pantes 14.000 saldo. Ketawa yang semalam Jumat ya infaknya 2.000 kok. Kasihan BKM Pak, asal ngitung kota infak, waduh, batuk 2.000 aja. Mau sekali-sekali cepet itu kenapa? Padahal mohon maaf Bapak masukkan duit semakin banyak ke kota infak masjid, semakin banyak pahala dan semakin terang cahaya yang akan menerangi kubur Bapak itu. Cepet Bapak masukkan berarti lampu Hanok kuburan Bapak terangnya. Cepet kok, ya lampu Hanok gini. Tapi kalau limpul ya kurasa senter. Kalau 20 lampu teplok, 10 lilin. Kalau 5.000 mancis, 2.000 puntung rokok. Nah kalau 1.000 baru kunang-kunang, ketap. Kira-kira Pak kalau pas buka kota infak banyaknya yang mana Pak? Kunang-kunang apa? Puntung rokok. Jarang yang apa ya kan? Yang Hanok jarang. Ibu mau rezekinya banyak apa enggak? Ya dikeluarkan sesuai dengan rezeki yang kita peroleh, itu baru angsa ngendok angsa. Tak tengok di Johor ini, di Karya Bakti Pak ya. Karya Bakti ini kan banyak angsa-angsanya itu. Ya kan Bu, Pak? Kan banyak angsa-angsa kan? Jangan sampai angsa-angsa ngendok emprit tadi. Rumah besar-besar, koyo-koyo, mobil mewahnya banyak, emprit. Malaikat pun kaget. Ngomongin malaikat. Pak, mohon maaf jangan tersinggung ini Pak. Kalau umat Nabi sebelum Nabi Muhammad masuk surga, malaikat heran Pak. Kok bisa ya umat Nabi bisa masuk surga? Malaikat heran. Heran Pak. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad masuk surga, malaikat biasa-biasa aja. Ya pantes lah orang umatnya Nabi Muhammad, nabinya aja baik, kok nabinya paten. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad, kita ini jamaah masjid Baitul Sholihin masuk neraka, malaikat kaget. Kaget malaikat Pak. Kok iso lah masuk neraka? Tapi jamaah masjid Baitul Sholihin kok bisa masuk neraka katanya. Padahal di situ ada pengajian sering tak tengok. Di situ ada Isra Mi'raj Maulid sering. Kok bisa masuk neraka? Itu tadi lah. Inilah malaikat yang angsa ngendok emprit gitu tak rasain. Orangnya duit banyak, infaknya sedikit. Nah, itu. Malaikat pun ya pantes lah udah di neraka aja lah, nggak usah pindah-pindah ke surga. Mohon izin, mohon maaf itu Bapak. Jangan marah ini. Ya kan Pak? Malu lah kita, malu. Kalau mau kayak yang digambarkan tadi, tanam, tumbuh, berbuah, panen,
buah lagi panen, buah panen dari sekarang. Jihad itu sekarang bukan mengangkat senjata, Pak, tapi jihadnya kita sekarang mensyiarkan agama itu di tengah-tengah lingkungan kita. Salah satu masjid kita ini, Pak, saya yakin ini bapak-bapak yang dilantik tadi itu adalah bapak-bapak yang jadi mujahidin itu, Pak. Karena bapak-bapak yang menghidupkan agama Allah dengan memakmurkan masjid ini. Insyaallah ya, Pak ya, yang dilantik-lantik tadi lah. Berapa orang tadi, Pak? Berapa orang tadi, Pak, yang dilantik tadi, Pak? 30-an, Pak. 30-an orang, 34. Berarti ada 34 mujahid nanti yang akan mensyiarkan agama di masjid. Insyaallah ya, Pak ya. Amin. Aku malas ndok kono lan ndok kene lan enggak tegel aku ndok ki sing pucet iku mau kan. Paham ya, Bu? Kalau mau kayak gitu, berikanlah itu. Kemudian lagi ditengok, Nabi Muhammad mencium aroma yang wangi kali, Pak. Wanginya luar biasa. Tapi nanya, ya Jibril, ini wangi apa ini? Rupanya kata Jibril, Pak, ini wangi dari kuburannya Masyito. Masyito ngerti, Bu? Bu, Masyito ngerti? Siapa? Hah? Tukang sisir, anaknya Fir'aun. Karena Masyito itu tegas dalam keimanannya. Masyito itu istiqomah dalam keimanan itu, Pak. Saat Fir'aun itu manggil Masyito gara-gara waktu nyisirin anaknya Fir'aun, jatuh sisirnya Masyito, kemudian Masyito ngambilnya dengan kalimat bismillah, maka anak Masyito, anaknya Fir'aun ngadu sama bapaknya bahwa Masyito itu punya Tuhan yang lain selain ayahnya, selain bapak, selain si Fir'aun tadi. Dipanggil, Pak. Kemudian anaknya Masyito, suaminya Masyito, bahkan Masyitohnya sendiri dimasukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas, Bapak Ibu. Kemudian wanginya keluarga Masyitoh itu sampai ke surga, Pak. Jadi kalau kita ini mau hidup kita wanginya dicium sampai di surga itu, istiqomahlah, Pak, dalam berakidah ini. Maka ibu-ibu pun hati-hati. Sekarang banyak anak-anak gadis, maaf, yang cewek-cewekan sama laki-laki yang nggak seakidah. Akhirnya dia murtad. Karena udah murtad, mama bapaknya nggak bisa menerima kebaikan dari anak itu, Pak. Kan banyak itu kan, Masyito rela mempertaruhkan nyawa demi akidahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak pun gitu. Jangan biarkan anak ibu bapak hilang akidahnya cuma gara-gara dunia, pacarnya dan sebagainya. Kadang-kadang mama-mama bilang, alah nggak apa-apa lah, udah besar aja kok, udah tua-tua, udah dewasa, udah ngerti. Jangan. Masalah akidah itu harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gitu. Berapa tadi, Pak? 2 ya. Baru yang ketiga, Rasulullah ditunjukkan dengan keadaan sekelompok kaum yang mengantukkan kepalanya dengan batu besar. Begitu diantukkan pecah, utuh lagi. Diantukkan pecah, utuh lagi. Siapa itu, Pak? Itulah orang yang semasa hidup di dunia gak pernah mengerjakan sholat, maka diantukkan kepalanya utuh, antuk kepala pecah utuh. Mohon izin, Pak, terakhirlah, Isra Mi'raj ini dikatakan Pak Ketua BKM tadi cocok, adalah proses peristiwa menjemput kewajiban sholat itu. Jangan sampai kita memperingati Isra Mi'raj tapi kita meninggalkan perintah yang diambil dari proses Isra Mi'raj itu. Banyak, Pak, sekarang, amin, malamnya Isra Mi'raj, subuhnya pun nggak sembahyang dia. Ya kan, Pak? Yang diperingati Isra Mi'raj, yang memperingati Isya pun lewat. Bahkan maaf ini, tapi aku lupa tadi mengumpulkan remaja masjid. Pak. Jangan sampai orang nih yang mengumpulkan orang suruh Isra Mi'raj, waktu sholat Isya malah nggak ikut sholat Isya. Ya kan, Pak? Cuma duduk-duduk di jalan apa segala macam, itulah kadang-kadang jadi Abu Jahal itu. Abu Jahal itu apa, Pak, kan?
Abu Jahal itu kan yang pertama kali mengumpulkan orang Mekah itu. Dikumpulkan orang Mekah, ya orang Mekah, kumpul. Kita mau dengarkan cerita Isra Mi'rajnya Muhammad itu. Nabi Muhammad diundang, Pak, suruh nyeramahi cerita tentang Isra Mi'raj sama orang Mekah yang kumpul di Jabal Qubis itu. Yang pertama kali mengumpulkan orang dengarkan cerita Isra Mi'raj ya Abu Jahal, Pak. Tapi Abu Jahal yakin tentang Isra Mi'raj itu enggak. Makanya banyak sekarang, tapi enggak di sini lah panitia-panitia lain lah. Ya model-model Abu Jahal ngumpulkan orang gampang kali. Dikumpulkan warga kampung, dengarkan ustaz ceramah. Tapi yang itu malah nggak ngamali, nggak dengeri, Pak. Berarti kan plek kayak Abu Jahal juga itu, Pak. Tapi nggak di sini lah, nggak di sini. Jadi kok di sini dibilang, awas saya belum cair rupanya kan nanti nggak enak kan. Tapi kok udah kadung cair nggak apa-apa. Izin Pak, ecek-ecek saya. Ya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, sholat jangan tinggal, Pak. Sholat itu 1 hari 5 kali, bukan 5 hari sekali ya, Bu. Ini dibalik, mulai 5 hari sekali. Niatnya pun dirapel, Pak. Usolli fardhu subuhi wal juhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Kroyoan lillahi ta'ala. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ibu cari calon mantu, tengok sholatnya. Pasti anak ibu baik nanti hidupnya ke depannya. Sekarang mama-mama kalau cari calon mantu mana ditengok ustadz, apa mana tengok sholatnya, tengok naikannya apa, hartanya banyak apa enggak, ya kan Pak? Banyak hartanya menantu ibu kalau nggak pernah sembahyang, neraka itu tempatnya itu. Mama-mama lagi dibawa rebus aja paten kali ngelapas anaknya itu. Maka semalam malam tahun baru berapa banyak itu Pak? Anak gadis pulang pagi, mamanya selalu di rumah. Tapi kalau di kampung kami bebeknya nggak pulang jam 6 sore, Pak, keliling kampung nyari bebek itu. Hujan pun dipalai pakai payung. Sanggup dia keliling kampung nyari bebek. Karena bebeknya nggak pulang. Anaknya jam 6 pagi baru pulang, selo dia tidur di rumah. Kan lebih sayang sama bebeknya timbang sama anaknya, Pak. Kalau ada kayak gitu bilang sama Pak Camat, masukkan bebeknya ke dalam kartu keluarga itu, biar aman. Jadi kalau bebeknya sakit dapat BPJS ya kan Pak? Enggak aja. Bapak Ibu, mohon maaf ini Pak, jangan marah ini, mohon maaf kali. Ya Bu, akidah itu dipertahankan. Masyaallah mempertahankan akidahnya, nyawa taruhannya. Kita mau udahlah nggak apa-apa lah, udah besar-besar kok. Dia ngerti mana yang baik, mana yang enggak. Biarlah dia, orang udah cinta kok. Biar aja lah dia keluar dari Islam murtad, nggak apa-apa. Yang penting dia dapat cintanya. Salah ibu bapak selalu orang tua kayak gitu. Biarin kau nggak usah sama dia nggak apa-apa. Yang penting kau jangan sampai murtad. Gitu Bu. Ini gara-gara nasi goreng sebungkus rela anaknya murtad. Anak. Itu ada Pak di Galang itu, di Galang mohon maaf. Cewek-cewek lah anak tadi sama si Robert. Robert bawa sana, bawa sini hamil. Terakhir si Robert bilang, kalau abang mau tanggung jawab sama adik ikut sama agama bang. Datang ustadz situ, tokoh agama situ. Udah diem si perempuan tadi Pak. Tiba si Robert pergi jerit ya, Bang Robert, ngejerobet. Batin gue mampus lah, murtad lah anak ini. Gimana kalau kayak gitu Pak? Orang tuanya diem, akhirnya apa? Udahlah nggak apa-apa lah, udah besar-besar kok. Dia ngerti mana yang baik, dia bisa menentukan hidupnya. Keliru lah kita sebagai orang tua kayak gitu Pak. Masyaallah aja mempertahankan akidahnya kok, masa kita enggak gitu ya Pak ya? Ini nggak marah tak bilang gini kan? Soalnya sekarang lagi marah kayak gitu. Semalam saya baca tulisan Pak, malam tahun baru. Di Indomaret, Alfamart, Alfamidi yang paling banyak laku itu tuh Ibu. Alat kontrasepsi itu kan. Yang beli anak umur 16 tahun ke atas sampai 30 tahun ke bawah. Berarti kan rata-rata kayak gitu. Di situ dia nggak pandang agama apa, pacarnya agama ini yang penting seneng-seneng orang itu. Mohon izin, mohon maaf, bagaimana dengan kita itu? Apa karena akidah kita nggak itu? Makanya tanamkan anak-anak ibu bapak akidah dari sekarang. Ini kumpul-kumpul kayak gini, biar kenal aja orang ini recok. Main bola di masjid, yang penting dari kecil udah kenal sama masjid. Ya kan Pak, di sini nggak dimarahi Pak kalau anak-anak masjid kan nggak kan Pak. Ada di masjid tempat kami sana, BKM marah pun ada juga Pak. Mudah-mudahan sini janganlah ya kan Pak. Karena itu sampai mati nggak mau ke masjid sampai tua. Ada wawak kenapa sih Wak kok nggak pernah ke masjid? Sakit hati aku sama BKM. Dulu aku kecil-kecil wawak itu nggak ngasih aku. Sampai sekarang masih hidup belum mati wawak itu nggak mau ke masjid. Katanya gitu pula kan. Keren nunggu wawak itu mati.
anak-anak itu nyumpai, untung-untung awak itu mati, untung awak itu mati. Oh, terus awak. Aduh. Jadi Bu Bapak, pokoknya makmuri masjid, sholat jangan pernah ditinggalin, ya kan? Sholat jangan pernah ditinggalin, Pak. Dan sholat yang terbaik adalah sholat di masjid, Pak. Apalagi bagi bapak-bapak. Tak kasih amalan terakhir. Untuk bapak-bapak mulai besok sholat subuhnya di masjid, Pak. 40 hari jangan pernah putus. Kalau bapak-bapak bisa istiqomah 40 hari sholat di masjid nggak pernah putus, rasakan perubahan yang berarti dalam hidup bapak. Kata ulama, istiqomah jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Banyak orang sibuk ngejar karomah, Pak, tapi dia nggak mau istiqomah dalam amalnya. Karomah ngerti, Bu? Karomah itu misalnya gini, sesuatu yang terjadi yang di luar nalarnya manusia, itu namanya karomah. Ada orang dibacok nggak mempan, karomah itu kemuliaan yang dikasih Allah, dijaga Allah. Makanya saya pernah ngaji. Saya ngaji, kalau Bapak kenal sama Mualim Supriyadi itu di Tembung, beliau bilang gini, ngapailah kita belajar ngaji supaya nggak mempan dibacok, katanya. Kalau kita belajar ngaji supaya nggak mempan dibacok, bisa ini bisa itu, katanya. Berarti kan kita nyari musuh. Karena kita udah belajar nggak mempan dibacok, kan kita nyari musuh. Kayak mana supaya orang bacok, kita buktikan ilmu kita itu ngefek apa enggak, kan? Mau nggak mempan dibacok itu cukup jadi orang baik aja, katanya. Siapa yang membacok orang baik, katanya, Pak? Tapi ketika suatu ketika ada sesuatu yang bayahin kita, kemudian kita diselamatkan sama Allah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena amal ibadah yang kita kerjai, nggak usah dituntut-tuntut, gitu. Paham maksudnya kan? Itu namanya karomah. 1000 kali orang melihat kita nggak mempan dibacok, belum ada apa-apanya dibanding dengan keistiqomahan, gitu, Pak. Maka bapak-bapak istiqomahlah subuhnya ke masjid, Pak. Berkah hidup bapak nanti. 40 hari ya, Pak. 40 hari itu menunjukkan keistiqomahan itu. Ngitungnya cemana? Beli Indomie sekotak, Bu. Pulang subuh bapak masakan Indomie sebungkus, kasih sarapan. Besok pulang subuh lagi masakan Indomie sebungkus, kasih bapak sarapan. Habis sekotak genep 40 hari itu. Karena Indomie sekotak isinya 40. Habis itu bapak stroke, nggak urusanku. Yang penting itu kan genep. 40 hari mulutnya bapak itu marah bener-bener. Kawannya nanya, lo bang kenapa mulutnya mer? Ya kakak mulai dulu. Lo kok bisa gitu? Dia wali-wali Indomie aja, mana? Terus siapa yang ngajarin? Yang Ustaz pesong semalam, awak dipesong-pesong kan terakhir. Aduh, Indomie. Karena Indomie sekotak isinya 40, Pak. Ini nggak perkara Indominya ya. Tapi perkara hitungan 40-nya menunjukkan kita istiqomah, Pak. Makanya kalau udah mampu 40 hari, Pak, istiqomah. Ibu-ibu 21 hari, tepat waktu. Boleh masjid, boleh di rumah. Banyak di sini ke masjid ibu-ibu kan, Pak. Masjid aja nggak apa-apa. Ini kadang-kadang orang nakut-nakuti. Mana boleh perempuan ke masjid? Perempuan tuh di rumah, perempuan tuh di kamar. Udah, kalau nggak ada mudaratnya nggak apa-apa ke masjid. Kecuali janda muda, laki baru meninggal 2 hari, datang ke masjid cepet sepanjang jalan, tweet. Nah itu baru bagus di rumah. Tapi kalau udah nenek-nenek kayak yang di depan-depan awak gini, alah. Siapa lah mau nyuit-nyuitin ya kan, Bu? Orang kurasa dimasukkan ke sungai ular, dimakan buaya ngelak peh kok. Dimasukkan kan. 1, 2, buaya makan. Ada buaya. Jangan marah nih, kok terus nenek-nenek marah, kok aku pula dicontoh-contohin makan buaya. Ngenyek kali. Ada yang protes, nenek-nenek ngenyek kali katanya, Pak. Yang sini makan buaya, yang sini pucet karena ninggal. Kira tuh lengkap aku di sini. Kena marah Pak sama orang sini, Pak. Gimana, Bu? Gak diundang lagi. Tak tandai ketua BKM. Tak doain 14.000 lagi kasnya tadi kan. Gitu ya, Pak ya. Masjid, Pak, masjid. Ibu-ibu pun dukung Bapak ke masjid ya. Nanti pulang semangat nih Bapak ke masjid. Jangan Ibu bandingkan Bapak sama laki orang. Ini penyakit mama pun gitu, suka kali bandingkan laki sama laki orang. Bang, masjid kenapa Bang? Gak ada malunya Bang, udah tua pun gak pernah ke masjid. Aku dari Lajang, aku perhatikan apa gak pernah ke masjid, semana lah. Gak malu Bang, tengok itu Bang Anto itu, tiap hari ke masjid itu. Datang Bapak ngomong udah kawin sama Anto kok saya. Enggak. Suka kali banding-bandingkan laki dia sama laki orang. Ingat nih bagus-bagus, ingat nih pelan-pelan, gitu ya Bu. Bapak pun niatin Pak, masjid lah pokoknya, keren Pak.
Bapak sholat di rumah sendirian nggak khusyuk, Bapak tanggung nggak khusyuk itu sendiri. Tapi kalau di masjid Bapak ada satu orang aja yang khusyuk, yang lain katut itu Pak, dapat pahala khusyuknya itu. Gitu. Pokoknya kita ini manut aja lah, kok ke masjid ini modal amin toh aja udah bagus. Di rumah Bapak mikirkan baca sendiri. Sana Bapak cuma modal toleh nunggu imam walat dolin aja nya. Walat dolin nyaut amin wis meneng. Enak Pak di masjid ini. Nggak banyak modal. Pokoknya ke masjid lah. Ibu-ibu gitu ya, semangat ya Bapak ya. Bapak pun gitu Pak, ke masjid keren itu Pak. Kok bisa pun tinggal di masjid lah, kayak yang di TV-TV itu kan. Kan tinggal di masjid seneng Pak. Tapi kalau ustadz baru ceramah ninggal belum pernah kejadian memang. Kalaupun ada jangan aku lah. Tapi kalau yang mimpin sholawat ninggal pernah Pak, ada kejadian itu ada. Ada pernah. Itu Pak pernah tambah pucet. Tambah pucet. Aduh lah. Saya kejadian itu tapi kita aja yang tahu ini Pak. Tapi Bapak jangan tambah pucat lagi nih. Hari Ahad semalam saya ceramah di Serdang Bedaki. Ceramah risan. Jadi saya bilang doa rojab itu kan salah satunya Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Minta kepada Allah agar Allah sampaikan hidup kita di bulan Ramadan. Saya bilang gitu. Kita nggak ada yang tahu walaupun Ramadan sebulan setengah lagi nggak ada yang jamin bisa ketemu itu. Tak bilang gitu Pak. Jadi ada pula di situ ibu-ibu yang nyaut aja. Pokok saya ngomong nyaut, saya ngomong ketawa, nyaut ketawa gitu aja. Jadi tak bilang kayak ibu ini sehat-sehat ini sekarang ketawa-ketawa nyaut aja orang ceramah. Waktu ceramah sehat gini, besok ninggal bisa jadi. Tak bilang gitu Pak. Ya Allah ini WA-nya masih ada dari tuan rumah yang arisan. Ustadz mohon doanya ya Ustadz. Ibu-ibu yang semalam ketawa aja waktu Ustadz ceramah yang nyaut aja ninggal betul Ustadz siang tadi. Kata aduh. Nggak percaya tengok WA-nya, kalau nggak percaya Bapak. Besok saya jangan sempat dapat kabar lah ya kan Pak. Dengar kabar Ustaz. Pak, ya Pak. Pak Purodi Pak. Pak siapa Pak? Pak Purodi. Pak Pur. Pak Murodi. Ustaz. Pak Murodi diantar ke Jawa. Terus kita Pak. Amit Pak. Sendiko dawu sungguh. Aduh ya Allah. Gitu ya Bu ya Pak ya. Insyaallah Bu Pak masjid lah enak Pak nikmat itu. Apa lagi Pak? Insyaallah ya Pak ya masjid lagi ya Pak ya. Insyaallah kita bisa makmur. Bapak-bapak orang-orang tua yang jadi dilantik, insyaallah Pak ini jadi ladang amal bagi Bapak. Bapak khidmat untuk agama Allah, Bapak khidmat untuk masjid. Insyaallah nanti kata Allah kan gini Pak, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu urusannya. Maka insyaallah bapak-bapak yang baru dilantik khidmat untuk agama, bantu agama Allah, yakin saya urusan bapak-bapak ibu-ibu yang dilantik tadi juga pasti akan diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini aja lah ya Pak ya. Pak Murodi mohon izin Pak. Pokoknya jangan marah ya Pak ya. Terus marah merajut, nggak mau undang lagi. Ini aja Pak, ada 1 jam 20 menit dapatin lah. Orang ceramah itu pun kayak naik damri kan. Naik damri itu mau jauh mau deket ongkosnya sama itu kan. Iya Pak. Mau jauh mau deket ongkosnya sama. Ceramah pun gitu Pak. Mau lama mau sebentar gitu Pak, sama jatahnya. Orang aku aja udah 3 kali kesini kok aku tahu yang semalam berapa belum lupa lagi. Ini aja mohon izin mohon maaf. Mari sama kita berdoa, mudah-mudahan niat hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Baitul Sholihin ini menjadi tempat orang yang apa ya Pak ya? Orang yang taat, orang yang soleh mau mendapatkan kenyamanan dalam ibadah. Saya yakin Pak, siapapun yang sholat di sini pasti kenyamanannya itu apa? Dapat. Karena saya walaupun belum pernah ceramah di sini dulu, saya sering sholatnya di sini Pak. Saya sering dulu sholat di sini. Maghrib, Isya itu saya sering sholat di sini sebelum saya ceramah-ceramah. Karena dulu saya hari-harinya di sini Pak, di Darul Umroh, tempat Ustadz Abdul.
Nah, kalau Ustaz Abdus itu, saya dulu di situ karena saya dulu pembimbing di situ. Saya membimbing di situ, hari-harinya di rumah beliau sini. Jadi kalau sholatnya pasti saya kemari. Gitu Pak. Dulu Bapak belum kenal. Aku pun tak rasa kan waktu sholatnya di San Sikidi katanya gitu loh. Sekarang bilang sama Sikidi kayak gini kakinya. Udah kenal ya kan Pak. Dulu Pak Murodi mana mau salaman sama aku waktu saya. Orang kok parkir kereta sini pun kepayahan, angkatlah kok payah kali gitu bilang. Sekarang aku tandai kok Pak. Ini aja ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saya kalau mampir-mampir kemarin nanti kita udah macam keluarga ya kan Pak, macam keluarga, kemudian bisa tetap bercengkrama kepada bapak-bapak semua, walaupun udah kayak keluarga Pak Murodi, nanti lain kali kalau mengundang lagi ya nggak apa-apa Pak, tapi walaupun kita udah macam keluarga tetap bayar, mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan demikian. Izin Pak, izin tanda-tanda kita aja Pak, saya nggak pernah masalah gitu. Izin, mudah-mudahan kita berkah ya Bu. Mohon maaf kali ya Allah. Ada yang bilang kok Ustaznya gila amplop, nggak ada. Aku canda-canda aja Pak. Sikit pun terbercik dia di pikiran saya nggak ada gitu ya Pak ya. Saya cuma canda-canda aja ini. Jangan mikir yang enggak. Mari sama doa lah, baca Fatihah. Mudah-mudahan hajat niat kita qabul ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah bi sirril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa sihhata wal afiyah wa salam alaina. Allahumma arzuqna ya razaq ya Allah ya khairur raziqin. Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli ma'siyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.